Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, dalam pertemuan kali ini atau dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang penerapan kalimat efektif. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana atau apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, sekarang mari kita belajar bersama-sama tentang penerapan dari kalimat efektif. Baik ya, jadi kalimat efektif ini sebenarnya itu berhubungan dengan EYD atau yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, sekarang kita menyebutnya bukan EYD lagi, melainkan EBI, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan EYD sendiri itu merupakan kaidah yang berisi aturan atau tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan. Nah, kecuali ada beberapa pertimbangan, misalkan yaitu sebuah nama, ya kan? Nama pribadi atau sebuah nama lembaga seperti itu. Nah, maka itu pengecualian. Misalkan di sini ada nama Soekarno, ya di sini ada kata nama Soekarno. Nah, harusnya kan kalau ejaan baru itu tidak usah menggunakan SOE, harus menggunakan SU, ya kan? Nah, tapi karena ini adalah sebuah nama, maka ya tetap harus sesuai dengan nama aslinya atau nama yang sesuai dengan hukum, seperti itu. Begitu juga dengan nama suatu lembaga, misalkan ada nama Universitas Pajajaran. Nah, di situ tertulis J-nya masih menggunakan ejaan yang lama, yaitu menggunakan huruf DJ, bukan J saja, seperti itu ya. Nah, itu nggak apa-apa karena sesuai dengan kaidah hukumnya semacam itu. Nah, selanjutnya kalimat efektif dan pilihan kata atau yang disebut dengan diksi. Diksi itu merupakan pilihan kata ya, sesuai dengan judulnya itu. Nah, yang dimaksud dengan pilihan kata itu apa? Jadi penggunaan kata itu harus tepat ya. Kalau kalian masih ingat dalam pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa kalimat efektif itu adalah berhubungan dengan kelogisan, yang artinya kata yang digunakan itu harus sesuai dengan kalimat yang digunakan ya, seperti itu. Misalkan ayam itu wafat ya, karena itu kan tidak boleh. Yang namanya ayam itu kan nggak wafat. Wafat itu digunakan untuk pahlawan yang gugur, misalkan seperti itu, atau seperti manusia yang sudah meninggal. Nah, itu menggunakan kata wafat ya. Seperti itu, misalkan B.J. Habibie wafat pada tanggal sekian. Nah, itu jadi nggak boleh ayam menggunakan kata wafat, ayam menggunakannya ya mati. Nah, itu namanya adalah pilihan kata atau yang disebut dengan diksi. Nah, begitu juga dengan kata yang bersinonim ya, ada juga kata bersinonim. Ada wafat itu kan sinonimnya ada banyak, ada wafat, ada mati ya, seperti itu. Nah, tapi penggunaannya kan berbeda-beda ya, seperti itu kira-kira. Selanjutnya kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Nah, maksudnya apa seperti ini? Nah, kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan adalah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan ialah setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Ya, jadi tidak boleh dalam satu kalimat itu terdapat dua makna, itu nanti bisa ambigu. Contoh yang dinamakan tidak boleh ambigu itu misalkan ya, yang terkenal di pergaulan kita saja, kucing mati, manusia mati dilompatin kucing hidup. Nah, di situ kan harus ada pemenggalan. Kalau pemenggalannya beda, maka juga akan menimbulkan makna yang berbeda. Oke ya. Nah, seperti pada contoh di bawah ini. Banyak orang yang pro dan kontra terhadap
RUU Sisdiknas. Ya. Di situ artinya adalah banyak sekali orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Ya, jadi harus menimbulkan kesepadanan dan kesatuan. Di situ ada banyak orang subjek banyak orang yang pro dan kontra itu subjek. Kemudian terhadap itu adalah predikat, RUU Sisdiknas merupakan objek. Nah, di situ jadi ada kesepadanan dan kesatuan antara kalimat tersebut. Jadi tidak ambigu. Ya. Selanjutnya ada kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Ya, yang dimaksud kesejajaran di sini adalah penyusunan kalimatnya itu menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang seimbang dipakai dalam susunan sebuah kalimat. Misalkan di sini ada penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kesejajaran. Ya, di situ ada kata penghapusan pangkalan asing dan penarikan. Jadi harus sama. Gak boleh misalkan penghapusan pangkalan asing dan menarikkan pangkalan atau kembali tentara. Nah, itu tidak sejajar. Ya, begitu juga dengan di sini ada mempercepat, mempercepat tidak menggunakan percepat. Ya, tidak boleh tidak percepat. Percepat saja kan maknanya akan menjadi berbeda seperti itu. Jadi ada kesejajaran, termasuk ada aman, damai, dan makmur. Kalau tidak menggunakan imbuhannya semuanya tidak menggunakan imbuhan. Aman, damai, dan makmur semuanya menggunakan kata dasar. Nah, selanjutnya yaitu kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Posisi kata dalam kalimat. Nah, yang pertama ada posisi kata dalam kalimat. Misalkan di sini ada delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Ya. Jadi ide pokoknya di sini apa sih? Ide pokoknya adalah delegasi pemerintah Indonesia. Ya, sehingga di dalamnya yang dibahas harus tentang apa? Tentang delegasi pemerintah Indonesia. Jangan sampai melenceng. Misalkan di sini membahas tentang delegasi pemerintah Indonesia, nanti di dalamnya misalkan membahas tentang kemerdekaan Timor Timur ya. Nah, itu berarti tidak ada kesejajaran dalam ide pokok. Nah, ide pokoknya berbeda. Yang kedua yaitu urutan logis. Artinya seperti tadi ada kesejajaran. Mulai dari ada susah, sulit, dan tragis. Ya, lurah, camat, dan para bupati seprovinsi ya. Jadi urutannya sesuai dengan mulai dari misalkan dari yang paling kecil, kemudian paling yang tinggi ke yang tinggi. Ya, seperti ada lurah, camat, dan para bupati ya. Lurah kan paling bawah, lalu ada Pak Camat, atasnya kecamatan kan, lalu ada bupati karena kabupaten ya, lalu ada misalkan tambah gubernur ya karena satu provinsi. Jadi itu urutan yang logis. Lalu yang ketiga yaitu pengulangan kata ya. Misalkan di sini ada pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Ya, tidak hanya dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Nah, pengulangan kata seperti ini ya sebenarnya tidak baik ya, sehingga
seharusnya itu cara penulisannya adalah seperti ini. Pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Ya, tidak hanya hal ekonomi tetapi juga politik, sosial, dan budaya. Sehingga itu yang dimaksud semuanya adalah dimensi. Ya, semuanya adalah dimensi. Tadi saya menggunakan penggantian kata dimensi yaitu dengan kata ganti hal. Ya, tidak hanya hal ekonomi tetapi juga politik, sosial, dan budaya. Sehingga dimensinya satu saja, tidak perlu diulang. Kalimat efektif dan penghematan kata. Ya. Jadi yang dimaksud di sini kata yang digunakan itu harus hemat seperti tadi ya. Tadi ada banyak menggunakan dimensi. Nah, ini tidak hemat karena mengulang kata. Sama seperti yang ada di sini. Contoh pengulangan unsur kalimat misalkan, pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pimpinan usaha atau pemimpin usaha. Nah, di situ ada kata dia itu tidak perlu digunakan karena itu terlalu boros. Adapun selain boros, kalimat tersebut tidak ada anak kalimatnya, kecuali kalau itu adalah anak kalimat maka perlu menggunakan kata dia. Ciri-ciri ada anak kalimat, ya, ciri-ciri ada anak kalimat adalah misalkan menggunakan tanda koma. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, kemarin masih ingat ya. Nah, jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan pimpinan perusahaan. Jadi ada kata dia dihilangkan ya karena boros. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya penggunaan hiponimi. Ya, misalkan di sini ada beberapa contoh ya. Rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya neon ya, lampu neon ya, oleh cahayanya lampu neon. Nah, di situ kurang efektif. Kenapa? Kemarin saya sudah menjelaskan. Jangan menggunakan katanya jika itu tidak penting. Misalkan ada kamu bertanya kepada saya, Pak, mohon maaf, Bu Wendisnya ada di kantor atau ada di ruangan. Nah, katanya di situ merujuk pada siapa? Kan nggak jelas. Namanya itu kan merujuk. Kamu sudah menyebutkan nama Bu Wendis, tidak perlu menyertakannya. Nah, itu yang tidak efektif. Iya, misalkan di sini, ya, warna kuning dan merah mendominasi suasana pemilu 1999. Ya, tidak perlu menggunakan warna. Kenapa? Karena orang juga sudah tahu bahwa itu adalah kuning dan merah itu merupakan apa? Warna. Maka langsung saya sebut kuning dan merah, selesai. Termasuk bulan juga seperti itu ya, tidak perlu menggunakan kata bulan. Laju inflasi bulan Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan bulan April tidak perlu ya, karena yang namanya Januari dan April itu adalah bulan, tidak perlu menyebutkan bulannya. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Selanjutnya, kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama yaitu penempatan unsur-unsur kalimat ya. Misalkan seperti ini ada contoh. Kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruang perawatan. Oke, saya mengingatkan. Kalimat efektif itu manakala memiliki unsur kalimat paling sederhana, yaitu subjek dan predikat. Nah, maka jika di dalam memvariasikan kalimat itu juga harus tetap ada apa? Subjek dan predikat. Entah mungkin ya ditambahkan keterangan di depannya atau tambahkan objek ataupun tambah keterangan juga, itu nggak jadi masalah ataupun nggak jadi soal. Misalkan di sini ya, kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara. Nah, kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara ya, itu merupakan ada kesulitan bernapas itu adalah keterangan cara ya. Kesulitan bernapas dapat diatasi dengan pasien terus menerus ya, pasien itu adalah subjek, terus menerus diawasi predikat secara ketat, itu adalah objek di ruang perawatan ya. Berarti kan
secara ketat itu adalah pelengkap ya. Secara ketat itu pelengkap bukan objek ya. Secara ketat pelengkap di ruang perawatan. Nah, nggak apa-apa mendahulukan keterangan. Yang penting terdapat apa? Subjek dan predikat. Kalau dalam suatu kalimat itu tidak ada subjek ataupun predikat, ya, maka kalimat itu berarti tidak efektif. Lalu variasi panjang pendek kalimat. Yang dimaksud variasi panjang pendek kalimat itu ya, jadi nggak apa-apa. Kamu mau menggunakan kalimat yang panjang gitu, juga sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting masih dalam koridor efektif. Ya, misalkan kalimat yang pendek itu ya belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Yang pendek singkat saja, misalkan hanya awas, ya itu kan juga tidak efektif ya. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif ya. Ingat ya, saya sampaikan tadi adalah kalimat yang panjang itu tidak selalu rumit ataupun tidak efektif ya. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dapat lebih efektif. Jadi kalau kalimat itu memang membutuhkan kalimat yang panjang, memang harus panjang, nggak usah disederhanakan. Takutnya kalau kamu sederhanakan, nanti dia akan memberikan makna yang berbeda. Seperti itu. Lalu dalam suatu tulisan, ya keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Ya, jadi bisa menggunakan kalimat panjang, bisa menggunakan kalimat pendek. Jadi jangan terlalu pendek terus, atau mungkin panjang terus. Ya. Biar apa? Pembaca tidak terlalu jenuh. Yang kedua, ya. Cara yang kedua agar kalimat itu bisa baik atau efektif yaitu pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat. Ada 3 macam kalimat itu, yaitu ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Ya, kalimat berita itu biasanya dia menggunakan tanda titik. Kalau kalimat tanya berarti dia menggunakan tanda baca. Tanda tanya, kalimat perintah dia menggunakan tanda pentung. Ya. Tutup pintu itu, nah, misalkan seperti itu adalah kalimat perintah, menggunakannya tanda pentung atau tanda seru. Lalu yang kedua yaitu dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya dan kalimat perintah akan menyegerakan atau menyegarkan tulisan. Pembaca nggak bosan gitu. Intinya pembaca biar tidak ketika membaca itu teksnya kok gini-gini terus ya. Misalkan ketika kalian membaca sebuah artikel gitu ya, artikel populer ya, artikel populer, jangan artikel ilmiah. Kalau artikel ilmiah itu nggak bisa di dalam sebuah pembahasan itu harus ada pertanyaan, itu nggak bisa ya, apalagi tanda seru itu juga tidak mungkin ya. Semuanya pasti ya kalimat berita ya, menggunakannya tanda titik semua. Oke ya. Kalau misalkan kalian membaca di artikel populer itu biasanya ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda titik lengkap biasanya, tapi tidak selalu, artinya tidak selalu harus ada seperti itu. Lalu pemilihan bentuk aktif dan pasif ya. Jadi kalau yang aktif itu dia berarti menggunakan ber, kalau yang pasif dia menggunakan diter itu ya. Masih ingat ya. Nah, karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif ya. Jadi yang perlu diingat-ingat, karya ilmiah itu menggunakannya kalimat aktif ya. Karena kenapa? Untuk menunjukkan hasil dari suatu perbuatan ya. Dari pelakunya. Jadi misalkan kalian telah melakukan penelitian, nah itu biasanya memang tidak boleh menggunakan kalimat aktif, harus menggunakannya kalimat pasif karena bentuknya adalah sebuah laporan. Oke ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait penggunaan kalimat efektif. Nanti tugas silakan dicek dalam Google Classroom dan jangan lupa dikerjakan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.